Angin berhembusan, dedaunan bertebaran dan menghujani Alia. Bahkan rambutnya yang tergerai pun ikut tertiup angin hingga menutupi sebagian wajahnya. Tangannya terangkat lalu menyibakkan rambut yang menutupi wajahnya. Setelah 1 minggu berbulan madu, mereka kembali ke Jakarta. Genggaman tangan Dahlan menuntun Alia menuju ke rumah orang tua Dahlan. Seluruh keluarga berkumpul dan sarapan bersama. "Bagaimana dengan bulan madu kalian?" tanya ayah Dahlan. "Banyak waktu yang kami lalui berdua." Dahlan mengajak Alia mengelilingi Bali dan menuruti semua keinginan Alia, Pak. Jawab Alia antusias. "Alhamdulillah, Mama senang banget bulan madu kalian menyenangkan," sahut ibunya Dahlan. "Papa juga ikut senang. Semoga saja kalian bisa memberikan kami cucu," sahut ayahnya Dahlan. Wajah Laura memerah tertunduk malu. Dahlan hanya tersenyum menanggapi godaan ayahnya. "Sepertinya kita harus mengulang kembali yang semalam." Goda Dahlan membuat Alia semakin malu. "Kamu masih punya cuti 3 hari lagi. Nikmati waktu kalian berdua," titah ayahnya Dahlan. "Iya benar, kata papamu Dahlan. Kalian masih banyak waktu untuk berdua. Kalian kan baru saja menikah. Bersenang-senanglah," titah papahnya Alia. "Kalian kenapa tidak ke Bogor saja? Di sana ada villa peninggalan Oma dan Opa Alia," titah ayahnya Alia. Alia menoleh menatap Dahlan yang sepertinya sedang berpikir. "Baiklah, Pak. Kami akan ke villa," jawab Dahlan. "Nah, begitu dong. Papa, Mama kan jadi senang. Biar lebih cepat kami menggendong cucu." Siangnya Alia dan Dahlan berangkat menuju ke villa di Bogor, sepeninggalan Oma dan Opanya Alia. Wajah Alia terpaku akan keindahan villa itu. Ia masih tidak menyangka bahwa keluarganya memiliki villa seindah dan semegah ini. "Dengan segala hormat, mari Tuan Putri kita turun." Dahlan mengulurkan tangannya menyambut tangan Alia. "Kamu lebay banget. Ini beneran villa Oma dan Opa?" tanya Alia. "Iya sayang, ini villa Oma dan Opa," jawab Dahlan. Alia turun dan Dahlan menuju bagasi menurunkan koper mereka. Tidak lama kemudian seorang ibu paruh-baya dan seorang bapak paruh-baya menghampiri Alia dan Dahlan. "Tuan dan Nyonya selamat datang," ucap pria paruh-baya. "Pak Sukarjo, sudah lama saya tidak melihat Bapak. Tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, masih terlihat segar." Senyum Dahlan mengembang. Kedua orang tua paruh-baya lalu mengangkat koper secara bersamaan. Alia langsung berdiri di samping Dahlan dan melihat kedua orang tua itu masuk ke dalam villa. Mereka siapa? Apa mereka yang menjaga villa ini tetap bersih? "Itu Pak Sukarjo, pengurus villa, dan itu adalah istrinya bernama Ibu Sri," jawab Dahlan. "Ayo masuk." Titah Dahlan menggandeng mesra tangan Alia. Mereka memasuki villa sambil bergandeng tangan. "Tuan dan Nyonya bisa membersihkan diri dulu. Ibu sudah menyiapkan makan malam." Alia menoleh ke Dahlan. Kali ini Alia yang menggandeng tangan Dahlan. "Ayo," ajakan Alia antusias. Ia tidak sabar menyantap hidangan makanan yang enak di atas meja makan. Zahra berdiri memandangi sekitar mengepal kedua tangannya. Karena semakin malam udara di Bogor sangat dingin, menusuk hingga ke dalam tulang. Memandangi bintang dan bulan, cuaca yang dingin menambah keindahan di malam hari. Merasakan pelukan dari belakang, Alia menoleh. Alia menyentuh tangan Dahlan yang berkalung di lehernya. Dahlan membawakan syal untuk Alia supaya ia bisa merasakan sedikit kehangatan. "Hari sudah semakin malam. Apa kamu tidak ingin masuk?" tanya Dahlan. Sebelum Alia menjawab, Dahlan telah meraih badan Alia ke dalam gendongannya. Dahlan menggendong Alia hingga kamar.
lalu mereka tidur bersama. Keesokan pagi harinya, buru-buru Alia turun dari tempat tidurnya, namun tubuhnya tiba-tiba oleng. Perutnya terasa lain. Untung saja ia tidak terjatuh. Ia menyentuh kepalanya. Pusing, lirihnya. Alia mengambil nafas panjang, lalu menghembuskannya secara perlahan. Setelah cukup yakin, ia melangkahkan kakinya menuju kamar mandi membersihkan dirinya. Namun tubuh Alia semakin oleng. Setibanya di kamar mandi, bruk, terdengar suara jatuh. Alia terjatuh di kamar mandi, ia pingsan. Dahlan yang terkejut menghampiri Alia yang tengah pingsan. Dengan sigapnya, Dahlan mengantar Alia ke rumah sakit yang terdekat. Dokter sedang memeriksa tubuh Alia yang masih pingsan. Dahlan yang panik sedikit bingung melihat dokter menanggapinya dengan senyum. "Selamat, Pak. Istri Anda saat ini sedang mengandung. Usia kandungannya masih muda dan cukup lemah. Jadi, Bapak harus menjaganya dengan baik. Penuhi semua gizi agar ibu dan anak dalam kandungan semakin kuat," ujar sang dokter. Mata Dahlan melotot. Ia masih tidak menyangka mencerna setiap perkataan yang dilontarkan oleh dokter itu. Secepat ini ia mendapatkan kabar baik. Tidak lama lagi ia akan menjadi seorang ayah. Air matanya di sudut pelupuk matanya mulai mengalir. Tangis haru kebahagiaan menyelimuti wajah Dahlan. Dokter yang melihat respon Dahlan hanya tersenyum. "Baik, Pak, saya akan keluar dulu. Tidak lama lagi istri Bapak akan siuman," ujar dokter. "Iya, Dok. Terima kasih ya, Dok." "Terima kasih sekali lagi, Dok," jawab Dahlan sendu. "Sayang, kamu pasti akan bahagia mendengarkan kabar bahagia ini. Di dalam perut kamu ada anak kita. Kita akan menjadi orang tua. Keluarga kita akan lengkap." Dahlan mengelus lembut perut Alia dan mencium kening Alia lembut. Alia membuka matanya perlahan. Matanya masih samar-samar melihat sosok seorang pria yang duduk di sampingnya dengan wajah yang bahagia mencium tangannya lembut. "Aku di mana? Kenapa kepalaku pusing banget?" tanya Alia memegangi kepalanya. "Kamu di rumah sakit, sayang. Kamu tadi pingsan, jadi aku segera membawamu ke rumah sakit," jawab Dahlan. "Apa karena amnesia makanya kepalaku kambuh sakitnya? Tapi aku tadi tidak sedang berusaha mengingat apapun," jawab Alia bingung. "Kamu hamil, sayang. Kamu sedang tengah mengandung anak kita," jawab Dahlan mengelus lembut perut Alia. "Hah? Aku hamil? Jadi aku pingsan karena aku hamil? Aku akan menjadi seorang ibu?" tanya Alia yang antusias dan senang. "Bukan hanya kamu saja yang akan menjadi seorang ibu, tapi aku juga akan menjadi seorang ayah. Namun kata dokter kandungan kamu lemah. Jadi aku akan menjagamu dengan baik, sayang," ujar Dahlan yang terlihat sedih. "Kandunganku lemah?" tanya Alia sedih. "Enggak usah sedih, istriku. Kita akan menjaga dia dengan baik. Aku janji akan selalu menemanimu hingga ia lahir. Terima kasih, sayang. Berkat kehadiran si kecil, keluarga kita akan menjadi lengkap," ujar Dahlan lembut menenangkan Alia yang bersedih sembari mengecup kening Alia. "Iya benar, kita harus menjaganya dengan baik. Kabar ini kita harus kabari ke kedua orang tua kita, Dahlan." "Oh iya, apakah dia perempuan atau laki-laki?" tanya Alia antusias. Pertanyaan Alia membuat Dahlan terkekeh. Ia sangat gemas dengan istrinya. Sudah mau menjadi seorang ibu masih saja bersikap polos. "Usia kandungan kamu masih muda, sayang. Jadi kita belum tahu apakah ia perempuan atau laki-laki." "Hehehe, iya benar banget. Aku terlalu bersemangat," jawab Alia menyengir. Setibanya di rumah, Ibu Sri menghampiri Alia dan Dahlan. Ia merasa sangat khawatir dengan kondisi Alia.
karena Dahlan menggendong Alia dengan panik. "Tuan, bagaimana dengan Nyonya? Apakah Nyonya baik-baik saja, Tuan?" Mereka saling menoleh dan tersenyum. "Ibu, nggak usah khawatir, saat ini Nyonya tengah mengandung anak saya. Boleh minta tolong selama kami di sini, tolong sediakan makanan yang bergizi dan jaga Nyonya ketika saya tidak ada di rumah. Karena kita harus menjaga Nyonya dengan baik, kondisi kandungan Nyonya lemah." Titah Dahlan. "Subhanallah, Nyonya sedang mengandung. Ibu senang banget mendengarkannya, Tuan." "Baik, Tuan. Ibu akan menyiapkan makanan bergizi, menjaga Nyonya dengan baik, dan memberikan susu yang paling baik untuk ibu hamil," jawab Ibu Sarah mengelus perut Alia antusias. "Nyonya, mari ikut Ibu. Nyonya harus banyak istirahat. Ibu akan menyiapkan bubur supaya perut Nyonya enakan." Ibu Sri meraih tangan Alia mengajak Alia ke dalam kamar. Alia menuruti semua perkataan Ibu Sri. "Kalau begitu, saya tinggal dulu sebentar mau membelikan semua keperluan Alia. Saya titip Alia ya, Bu." Titah Dahlan lalu ia beranjak pergi. Keesokan harinya orang tua mereka sampai di villa. Mereka tidak sabar ingin melihat Alia. Kabar gembira itu membuat mereka sangat bahagia. "Ibu, di mana Nyonya?" tanya ibunya Alia. "Nyonya sedang di kamarnya Nyonya besar," jawab Ibu Sri. Dengan sigapnya mereka semuanya menuju kamarnya Alia dan Dahlan. Ayahnya Dahlan mengetuk pintu kamar. Dahlan segera membuka pintu kamar. Ia tidak ingin suara ketukan membangunkan Alia yang sedang lelap tertidur. "Papa dan Mama, kapan kalian kesini?" Alia ucap Dahlan terpotong. Ibunya Dahlan dan Alia menerobos pintu yang tengah dibuka Dahlan. "Sayang Mama, wajah kamu pucat banget sayang," ujar Ibu Dahlan. "Kamu harus kuat dan kamu harus bertahan ya sayang. Oma ingin lihat kamu hadir di dunia ini," ujar ibunya Alia. "Mulai sekarang kami akan menjaga Alia hingga ia melahirkan. Kami akan menjaga Alia. Bagi Alia ini adalah hal yang pertama kali ia alamin. Jadi ia harus mendapatkan dukungan dari kami," ujar ibunya Dahlan. "Iya benar, Mama setuju. Kami akan di sini menjaga Alia. Kalau kamu merasa keberatan, kami tidak peduli. Dan kami tidak meminta persetujuan kamu dulu, mantuku," ujar ibunya Alia. Dahlan menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Ia tidak menyangka kabar yang baru ia sampaikan membuat kedua orang tua mereka hadir. Ayahnya Dahlan dan ayahnya Alia, mereka saling mengernyitkan keningnya. Mereka juga tidak menyangka kalau istri mereka seantusias ini dan segarang ini. Ayahnya Alia menepuk pundak Dahlan. "Kamu yang sabar ya nak. Mereka tidak membutuhkan persetujuan kamu, mereka sudah memutuskannya sendiri." "Benar banget, dunia kamu mungkin tidak akan bebas lagi," ujar ayahnya Dahlan menggelengkan kepalanya. Hai novelers yang Mimin cintai, bagaimana kisah Alia dan Dahlan? Apakah kisahnya sudah mulai membosankan? Atau semakin membuat novelers kepo? Kuy, mari kita saksikan terus kisah Alia dan Dahlan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke tahap episode ke-6. Wah, udah episode 6 aja ya novelers. Semoga saja semuanya tidak bosan mendengarkan kisah. Aku tidak tahu dia suamiku. Dukung terus kisah Alia dan Dahlan ya novelers. Karena dukungan novelers adalah pembangkit semangat Mimin. Love you all. Mimin sayang banget sama kalian semua. Selamat menyaksikan. Bersambung.